kenapa bisa dia melakukan hal ini terhadap anak saya? Anak saya itu sih salah apa sampai dia merasa layak untuk melakukan seperti itu saya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah yang sangat menyedihkan sekaligus membuat kita sangat marah. Lantaran perbuatan yang dilakukan tidak manusiawi dilakukan oleh pelaku pembunuhan ini. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula dari sebuah pernikahan antara Ican 37 tahun dan Fitri Pratiwi 36 tahun. Dari pernikahan keduanya, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Nizam Al-Fahri berusia 6 tahun. Namun sayangnya, maligai rumah tangga keduanya tidak berjalan harmonis hingga berujung pada perceraian pada tahun 2022. Pasca dari perceraian itu, Nizam pun tinggal bersama dengan sang ibu di Jakarta. Setelah dari perceraian tersebut, Ican menikah lagi dengan seorang wanita muda yang memiliki selisih umur 13 tahun, yakni Iftahur Rahman berusia 24 tahun. Yang diketahui jika keduanya ini masih memiliki hubungan saudara. Rumah keluarga mereka hanya terpisah satu rumah saja, yang berasal dari desa Sri Bandung, kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum menikah, Iftah meminta izin kepada Ican jika dirinya tidak rela jika harus merawat anak yang bukan darah dagingnya sendiri, dan Ican pun menyanggupi permintaan tersebut. Pernikahan antara Ican dan Iftah telah dikaruniai seorang anak yang masih bayi. Menurut info di media, jika keduanya telah menikah selama 3 tahun. Selama ini, Ican telah menetap di Pontianak. Hal itu lantaran Ican bekerja di sana, dan memang pekerjaan Ican ini menuntutnya untuk berpindah-pindah tempat kerja sesuai job dari kantornya. Seiring berjalannya waktu, di saat usia Nizam 4 tahun, Ican meminta izin kepada Fitri, mantan istrinya, untuk mengajak Nizam tinggal bersama dengan dirinya di Pontianak. Fitri pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mengizinkan Nizam tinggal bersama dengan ayah dan ibu tirinya. Sebelum Nizam tinggal bersama dengan Ican, Ican pun sudah meminta izin kepada Iftah agar Nizam tinggal bersama dengannya. Permintaan Ican sempat ditolak oleh Iftah karena sebelum mereka menikah, Iftah sudah pernah mengatakan jika dirinya tidak rela harus merawat anak yang bukan darah dagingnya. Yang awalnya Ican menuruti permintaan dari Iftah, kini Ican mengingkari janjinya. Demi bisa mendapatkan izin dari Iftah, Ican pun berjanji akan menyewa ART untuk merawat Nizam, yang pada akhirnya Iftah pun mengizinkan Nizam tinggal bersama dengan mereka. Nizam tinggal bersama dengan Ican dan Iftah di sebuah rumah yang berlokasi di Gang Purnama Agung 7, Jalan Purnama, Kecamatan Pontianak Selatan. Lokasi itu mereka baru mengontrak rumah kisaran 5 hingga 6 bulan. Nizam tinggal di Pontianak selama 2 tahun. Bahkan selama itu, Fitri tidak pernah bertemu dengan Nizam. Mereka hanya berkomunikasi via telepon atau video call. Selama komunikasi itu, Nizam pun tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada sang ibu. Bahkan, Nizam pernah meminta dibelikan meja belajar, yang ternyata setelah kasus ini terungkap, itu merupakan permintaan terakhir dari Nizam. Setelah Nizam tinggal di Pontianak, Ican kembali tidak menepati janjinya. Ican tidak kunjung menyewa ART, sehingga Nizam dirawat sepenuhnya oleh Iftah. Seiring berjalannya waktu, Ican mendapatkan tugas untuk pergi keluar kota ke Kabupaten Sintang. Namun tidak dijelaskan kapan Ican berangkat dan berapa lama Ican di sana. Setelah selesai pekerjaannya, Ican pun segera pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Namun di saat Ican pulang ke rumah,
Ican merasa aneh, yang biasanya Nizamlah yang selalu menyambut dirinya ketika pulang bekerja dan membukakan pintu rumah. Namun pada hari itu, Ican tidak mendapatkan sambutan tersebut. Lalu Ican bertanya kepada Ifta, di mana Nizam? Dan Ifta pun mengatakan, jika pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Nizam telah dijemput dua orang pria tidak dikenal yang mengaku suruhan dari Fitri, ibu kandungnya. Lalu Ican menghubungi Fitri untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Fitri yang mendapatkan tuduhan itu sontak membentak keras telah menyuruh orang untuk menjemput Nizam. Otomatis baik Ican, Ifta, dan Fitri menyangka jika Nizam ini telah diculik. Di hari yang sama, Ican bersama dengan Ifta pergi menuju Mapolda Kabar dan melaporkan hilangnya Nizam. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu bergegas menuju ke rumah Ican untuk menyelidiki hilangnya Nizam. Namun hasil penyelidikan polisi, termasuk hasil pemeriksaan CCTV di sekitaran lokasi, polisi tidak menemukan adanya bukti jika Nizam telah diculik. Bahkan dalam rekaman CCTV tidak ada sosok dua orang yang diceritakan oleh Ifta. Hilangnya Nizam ini membuat gempar keluarga hingga membuat postingan tentang orang hilang di sosial media dan berharap ada yang menemukan keberadaan dari Nizam. Pada keesokan harinya, tanggal 22 Agustus 2024, setelah sholat subuh, Ican mendapatkan telepon dari mertuanya. Saat panggilan telepon tersebut, Ican bak tersambar petir di siang bolong, di mana mertuanya memberitahu jika Nizam telah meninggal dunia. Bahkan jasadnya pun masih berada di sekitaran rumah. Ican menanyakan di mana mertuanya mendapatkan kabar tersebut. Mertuanya pun menceritakan jika Ifta anaknya curhat kepada mereka dan bercerita jika Nizam telah meninggal dunia. Tanpa pikir panjang, Ican mencari Nizam di dalam dan di luar rumah serta bertanya kepada Ifta. Namun Ifta menjawab tidak tahu keberadaan dari Nizam. Pada sore harinya menjelang maghrib, Ican kembali mencari keberadaan Nizam dan dalam pencariannya itu, Ican mencium aroma tidak sedap. Lalu Ican mulai menelusuri aroma tersebut yang akhirnya mengarah pada satu lokasi. Terdapat celah sempit pada dinding belakang rumah. Lalu di dalam celah sempit itu terdapat benda yang bertumpuk. Ican membuka satu persatu hingga berujung pada sebuah karung. Dari dalam karung muncullah sebuah kaki. Setelah ditarik, ternyata itu kaki milik Nizam, anaknya sendiri. Setelah mendapati keberadaan Nizam, lalu Ican menanyakan kepada istrinya, kenapa Nizam ditemukan dalam karung serta dalam keadaan tidak bernyawa. Pada saat itu, Ifta tetap mengatakan tidak tahu. Tanpa pikir panjang, Ican membawa Ifta ke kantor polisi dan melaporkan tentang penemuan jasad Nizam. Lalu Ifta segera menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sementara itu, pihak kepolisian pun segera menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi jasad Nizam menuju ke rumah sakit Anton Sujarwo guna mengetahui pasti penyebab kematiannya. Kabar meninggal dunianya Nizam segera diketahui oleh Fitri, ibu kandungnya. Fitri mendapatkan laporan dari Ican. Fitri pun segera memesan tiket pesawat dari Jakarta menuju ke Pontianak. Setelah menjalani pemeriksaan polisi, akhirnya polisi menaikkan status Ifta menjadi tersangka setelah dirinya mengakui penyebab kematian dari Nizam akibat ulahnya sendiri. Setelah kabar ini viral, mulailah bermuncul kesaksian dari tetangga yang sering mendengar suara tangisan dari Nizam. Bahkan guru sekolah SDN Parit Demang mengaku sering mendapati tubuh Nizam dalam kondisi lebam. Dari kesaksian itu terungkaplah jika selama ini Nizam telah mengalami kekerasan dari Ifta, ibu tirinya. Pada saat pemeriksaan, polisi mendapatkan motif pembunuhan. Jika sudah lama Ifta menyimpan kebencian kepada Nizam lantaran Ican sangat menyayangi dan perhatian kepada Nizam dibandingkan pada dirinya. Rasa cemburu itulah
yang mendorong Ifta kerap melakukan kekerasan kepada Nizam, walaupun Nizam tidak melakukan kesalahan. Penjelasannya ya mungkin dia merasa secara garis besar ya Pak, dia merasa bahwasanya dia cemburu kalau kasih sayang Papa Nizam itu lebih besar kepada Nizam dibandingkan anaknya. Secara garis besar seperti itu. Ada dendam yang terpendam artinya, yang dia lampiaskan ke anak saya. Tapi kalau di depan Papa Nizam dia baik sama Nizam. Tapi begitu Papa Nizam dinas luar kota berapa hari, nah dia mulai tuh ngubit Nizam, apa Nizam, ngurung Nizam, nggak dikasih makan, begitu. Dan itu diakui pada kemarin malam pada pertemuan. Iya, dia ngaku tentang apa yang dia lakukan sama Nizam. Semua ini bermula pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Seperti biasa, Nizam berangkat ke sekolah, lalu pulang dan tiba di rumah pada jam 11 siang. Pada saat itu, Nizam pulang dalam keadaan basah karena kehujanan. Ifta yang mendapati Nizam pulang dalam keadaan basah sontak saja membuat dirinya naik pitam, lalu membawa Nizam ke halaman belakang dan melarang Nizam masuk ke dalam rumah, bahkan membiarkan Nizam kehujanan dan basah semalaman. Ifta melakukan hal itu dengan dalih menghukumnya. Ifta tidak mempedulikan Nizam kebasahan dan kelaparan pada malam itu. Pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 11 siang, Ifta melihat Nizam sudah dalam keadaan lemas. Lalu Ifta menyuruh Nizam masuk dan mandi. Nizam berjalan masuk sambil terhuyung-huyung. Bukannya kasihan melihat hal itu, justru Ifta semakin kesal, lalu mendorong Nizam hingga terjatuh dan kepalanya terbentur lantai kamar mandi. Setelahnya, Nizam pun didudukkan di ruangan TV, hanya diberikan minum sambil terus dimarahi. Lalu Ifta meninggalkan Nizam seorang diri. Ifta pergi ke kamar untuk meniduri dan menyusui anaknya. Pada saat sore tiba, kondisi Nizam terlihat lemas dengan nafas yang sudah tersengal-sengal. Ifta pun sempat memberikan nafas bantuan melalui mulut sambil menekan-nekan dadanya Nizam. Usaha itu sempat membuat nafasnya teratur kembali. Namun beberapa menit kemudian, nafas dari Nizam kembali tersengal-sengal, hingga akhirnya Nizam berhenti bernafas dan meninggal dunia. Sesaat kemudian, Ifta melakukan pengecekan jantung dan benar detak jantung Nizam telah berhenti. Ifta pun panik, lalu menyeret tubuh Nizam ke belakang rumah. Dia memasukkan tubuh Nizam ke dalam karung, lalu menyimpannya di sela-sela dinding rumah dan menutupinya dengan jas hujan, plastik, dan keramik bekas. Hingga akhirnya Ican menemukan jasad anak tercintanya yang sudah tidak bernyawa. Atas perbuatannya ini, Ifta terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman penjara 20 tahun. Sementara tubuh Nizam telah dikembalikan pada keluarga dan telah dimakamkan di kampung halaman dari Ican. Pemakaman itu diiringi isak tangis tetangga yang merasa sedih dan miris dengan apa yang dialami oleh Nizam. Nizam, kamu anak tidak berdosa, surga untukmu. Guys, intisari dari kisah ini terlebih untuk janda ataupun duda. Sebaiknya kisah ini menjadikan pelajaran agar tidak salah dalam memilih pasangan, terlebih telah memiliki anak. Carilah pasangan yang baik, bukan hanya cantik ataupun tampan wajahnya, namun juga harus berakhlak baik. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?